Perkenalkan, saya Win Armiadi Aramiko, SPD, guru SMPN Negeri 64 Bengkulu Utara, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Bengkulu Utara. Di sini saya akan melakukan pendampingan individu bersama pengajar praktik saya, yaitu Bapak Saiful Anwar SPD, di mana topik pendampingan individu ketiga ini yaitu berkaitan dengan refleksi umpan balik terhadap CGP, kemudian keterlaksanaan bakja, serta rencana tindak lanjut dalam pembuatan RPP yang berdiferensiasi kepada murid. Terima kasih. Baik Pak Miko, ini kita berjumpa lagi ini di PI yang ketiga ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di PI ketiga sesuai dengan jadwal yang telah sama-sama kita sepakati. Nah, sebelumnya boleh bertanya dulu nih, kira-kira gimana kabarnya Pak Miko nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah, seperti yang Pak Miko lihat ini sehat sudah biasa. Jadi untuk pendampingan kali ini sudah siap ya Pak Miko ya, kita lakukan PPI 3. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bagaimana terkait dengan isian-isian survei yang sudah disebarkan kemarin. Jadi karena itu bagian daripada tema atau topik kita pada kesempatan ini dan termasuk pembahasan itu, nanti juga baru kita lanjut kepada pembuatan RPP. Kemarin kalau memang itu perlu didiskusikan, nanti akan kita diskusikan, termasuk juga yang menggunakan tahapan kerja kan gitu. Nah, jadi untuk sementara ini sampai di situ kira-kira kami sudah siap ya untuk menyampaikan apa-apa yang perlu kami sampaikan pada kesempatan. Baik Pak Miko, berkaitan dengan feedback atau survei yang 360 derajat itu, ini ada hubungannya dengan lembaran survei yang sudah disampaikan ke Mas Jawa, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, sampai hari ini kira-kira apa yang dapat Pak Miko sampaikan kepada kami ya, mungkin bisa Pak Miko ceritakan. Dan itu juga ada bagian daripada asesmen mandiri ya, untuk koreksi diri sendiri. Boleh Pak Miko sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berkaitan dengan hasil survei yang lembaran balik asesmen mandiri guru penggerak yang sudah saya sebarkan beberapa waktu yang lalu. Di sini saya mendapatkan refleksi diri Pak. Karena mengapa? Dari hasil isian kuesioner yang dilakukan oleh kepala sekolah, rekan guru dan siswa ataupun murid itu ternyata memang bervariasi Pak. Iya. Bisa kita lihat, mungkin sudah saya kirim juga filenya waktu itu, karena di sana yang menjadi titik kelemahan saya atau kekurangan saya itu di dalam komunikasi dengan wali murid. Jadi di sana memang hasil survei memang kelihatannya memang belum maksimal karena memang saya belum terlibat secara langsung di dalam berkomunikasi dengan wali murid siswa. Baik itu tentang bagaimana hasil belajar siswa tersebut, baik siswa yang bermasalah ataupun siswa yang berprestasi. Jadi di sana, kemudian yang kedua, yang menjadi tolak ukur saya dari refleksi tersebut, saya masih dalam tahap pembelajaran, kadang-kadang masih merangkul, mengajak teman rekan sejawat untuk melihat cara atau gaya saya mengajar. Memang di poin tersebut belum semua guru bisa saya undang untuk melihat aksi atau gaya saya mengajar di selama proses pembelajaran. Jadi memang kemarin dari responden yang 5 orang rekan guru, memang itu mungkin hanya 1 orang yang pernah saya libatkan di dalam melihat saya mengajar. Jadi yang responden yang lain memang belum. Jadi wajar jika mereka menyatakan bahwa saya poinnya masih 2 mungkin ya Pak ya. Jadi masih kurang kalau saya anggap. Dan itu menjadi cambuk untuk saya, sehingga saya perlu ke depannya nanti bagaimana saya akan
memperbaikinya, yaitu melalui kolaborasi kembali dengan rekan guru untuk melihat saya mengajar berdasarkan dari apa yang saya dapatkan di dalam proses pembelajaran di CGT ini, Bapak. Kemudian juga Pak, yang berkaitan dengan responden siswa sama, mereka juga rata-rata yang menjadi kekurangan atau ya kelemahan saya itu terletak pada memang dari melihat cara guru mengajar. Nah, di situ hampir mayoritas 5 responden murid tersebut menyatakan bahwa saya mungkin pada kelas tersebut, karena saya kemarin mengambil respondennya secara acak Pak, tidak kelas utuh. Jadi ada yang kelas 7 yang saya masuk kelas jamnya Pak. Jadi memang ada kelas yang sudah saya bawa guru untuk melihat saya mengajar, dan ada juga kelas yang belum saya libatkan untuk guru melihat saya. Jadi dari hasil isian survei tersebut, maka kelihatannya memang saya belum terlalu maksimal di dalam penerapan itu Pak. Tapi penilaian dari murid siswa, Pak, iya dari murid Pak. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan hasil belajar siswa, yaitu komunikasi dengan pihak wali murid sama, siswa juga rata-rata dari hasil isian memang mungkin baru 1 atau 2 wali murid saja yang sudah saya berkomunikasi berkaitan dengan permasalahan siswa saat pembelajaran. Kemudian dari hasil isian kuesioner dari Bapak Kepala Sekolah itu luar biasa, ekspektasi yang diberikan kepada saya sangat luar biasa. Mungkin cara sudut pandang beliau menilai saya dari keaktifan saya saat datang ke sekolah, kemudian juga saya saat jam pembelajaran masuk, ya saya tidak menunggu terlalu lama, biar berbunyi saya langsung menuju ke kelas. Mungkin di sanalah poin Bapak Kepala Sekolah memberikan cukup memuaskan bagi saya Pak, dari hasil kuesioner itu Pak. Jadi dapat saya ambil kesimpulan, refleksi ini sangat membangun untuk diri saya, untuk perbaikan di kedepannya Pak. Itu dari teman sejawat sudah, dari siswa, dari konsep tapi lengkap ya. Iya Pak. Untuk selanjutnya ini termasuk perbaikan ke depan, rencana mungkin tadi yang teman sejawat sudah Pak Niko sampaikan, itu dengan menjalin atau dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, artinya menjalin komunikasi yang apik, ya kan? Menjalin komunikasi yang apik terhadap teman sejawat supaya hubungan atau relasi dengan teman itu bisa lebih maksimal untuk masa depannya. Karena itu juga termasuk hal yang bisa membantu mungkin ya, bisa membantu dalam pelancaran kegiatan pelaksanaan program pendidikan guru tunggal ini. Yang selanjutnya itu kalau dari siswa tadi yang sudah Pak Niko rasakan, apa rencana Pak Niko untuk meningkatkan komunikasi ataupun berdasarkan survei yang dilakukan, itu kan banyak hal-hal yang negatif ya dari siswa. Nah itu rencana ke depan terhadap siswa seperti apa? Baik Bapak, jadi rencana ke depannya saya yang pertama berkaitan dengan lembar isian tadi, saya untuk siswa-siswa saya yang memiliki kelebihan baik itu dari prestasi maupun kekurangan, maka saya akan menjalin hubungan bekerjasama dengan guru BK dan bahkan wali kelas untuk memanggil wali muridnya. Jadi terjadilah di sana nanti pembahasan bagaimana peningkatan seandainya siswa tersebut atau murid tersebut mengalami kendala di dalam proses pembelajaran, dan bagaimana juga untuk siswa yang mungkin memiliki prestasi akademik maupun akademik. Jadi untuk kedepannya akan saya lakukan kolaborasi tersebut Bapak, untuk supaya apa yang saya ajarkan ini betul-betul sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid pada kodratnya. Kemudian juga Bapak, keterkaitan dengan saya juga sudah mulai mempelajari modul 2.2 yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sana juga saya merasakan sesuatu yang baru Bapak. Jadi sesuatu yang baru ini membuat saya lebih tertantang lagi Bapak. Karena jujur memang selama proses saya mengikuti
selama proses saya mengajar, memang saya kalau melihat diri saya sendiri, bicara diri sendiri, saya sudah luar biasa bagus. Iya. Tapi ternyata setelah terjadinya refleksi, lakukan ada lembaga isi survei, ternyata saya ini ya belum ada apa-apanya, Bang. Jadi di sana terjawablah bahwa mungkin ego saya atau cara saya yang masih perlu diperbaiki. Artinya dalam hal ini Pak Miko sudah sangat menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan itu sangat kita butuhkan dan lingkungan itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan apa yang kita lakukan. Jadi mungkin begitu ya Pak Miko. Baik, untuk selanjutnya Pak Miko, dalam membuat rencana itu tadi dengan teman sejawat itu Pak Miko sudah merencanakan untuk berkolaborasi lebih intens supaya dapat dukungan penuh dan komunikasi juga termasuk dengan para orang tua siswa karena berhubungan dengan kompetensi siswa. Nah, yang selanjutnya lagi nanti dalam melaksanakan rencana itu kira-kira yang pihak-pihak yang akan Pak Miko libatkan itu bagaimana, siapa saja misalnya kan dalam merencanakan itu sudah perencanaan yang baik ya, tapi dalam melaksanakan itu ada nggak pihak-pihak yang harus Pak Miko libatkan seperti untuk memperkenalkan guru, komunikasi apakah face to face atau bagaimana kan seperti itu kan dengan orang tua juga seperti apa, mungkin bisa Pak Miko sampaikan dari pihak yang akan Pak Miko libatkan di dalam melancarkan rencana itu tadi. Untuk melancarkan ini Pak, kegiatan proses pembelajaran ini. Jadi saya mungkin nanti sebelum saya ke forum diskusi bersama rekan dulu, saya akan mengadakan face to face Pak. Jadi kami komunikasi berdua dulu. Jadi saya memasuki atau menyelami untuk pembahasan apa yang saya rasa dapatkan di dalam proses pembelajaran di CGP ini. Saya tidak bisa langsung, bukan tidak bisa Pak, saya tidak langsung mengadakan forum diskusi besar. Tetapi saya seperti kita berdua ini, jadi dari hasil apa yang sudah saya dapatkan pembelajaran dalam pemahaman saya, jadi saya bercerita terlebih dahulu dengan rekan sejawat, itu rencananya Pak. Jadi misalnya saya sudah masuk ke pembelajaran budaya positif. Jadi bagaimana sih budaya positif itu bisa diterapkan? Jadi kami komunikasinya tuh masih komunikasi antara saya dan rekan sejawat face to face saja Pak. Jadi belum dari hati ke hati dulu Pak. Nah, setelah itu apabila nanti menurut saya sudah kira-kira ada 40% dari rekan sejawat yang sudah saya temui pribadi, barulah nanti kami akan adakan diskusi Pak. Jadi untuk persamaan persepsinya Pak. Artinya pendekatan pribadi yang dilakukan terlebih dahulu, baru nanti pendekatan secara klasikal ya. Iya Pak. Itu sangat baik sekali meskipun sebenarnya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya, karena proses untuk melakukan itu tidak singkat. Juga bisa di sekolah, bisa di rumah, atau bisa di mana kan gitu. Iya. Baik, sampai di situ mudah-mudahan apa yang direncanakan kegiatan untuk memperbaiki kompetensi kita sebagai masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik dan saya bersyukur sekali dan memang pihak-pihak terlibat itu tidak bisa kita melibatkan orang-orang yang tidak ada kaitannya, misalnya seperti kalau dengan aduan siswa, orang tua siswa mungkin kita perlu berkomunikasi atau menjalin relasi dengan kepala sekolah dan seperti itu kan. Dengan dewan guru juga kalau mungkin sifatnya untuk pendekatan individual ya mungkin bisa kita saja, tapi nanti kalau secara klasikal ada kemungkinan kita juga untuk melibatkan kepala sekolah karena apapun namanya kita di sini kan ada yang memimpin kan begitu kan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru memang tidak bisa kita lakukan sendiri, tentu kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menunjang, untuk mendukung apa-apa rencana baik yang akan kita laksanakan ke depan, dengan tujuan juga apabila rencana itu terlaksana dengan baik bisa terimbaskan dengan teman-teman atau lingkungan sekitar. Dan itu saya apresiasi apa yang sudah Pak Miko lakukan, mudah-mudahan itu bisa betul-betul menjadi refleksi diri dan itu betul-betul bisa ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Nah sekarang kita lanjut kepada penerapan pembelajaran emosional KSE itu ya. KSE itu kompetensi sosial emosional. Nah di sini
Pak Miko kan sudah mempelajari itu modul 2.2 kira-kira kayak gitu kan. Nah, boleh saya tahu sampai di mana itu pemahaman Pak Miko tentang pelajaran yang sudah Pak Miko ikuti di modul 2.2? Baik, terima kasih. Jadi dapat saya tarik kesimpulan Bapak dari hasil pembelajaran saya bersama fasilitator dan saya pembelajaran asesmen saya sendiri secara mandiri. Jadi pembelajaran sosial emosional ini Pak adalah pembelajaran kolaboratif di komunitas sekolah. Iya, iya. Di dalam komunitas sekolah. Jadi di sana perlu adanya kolaborasi antara guru sama guru dan juga nanti imbasnya kepada guru. Jadi pembelajaran emosional ini Pak, setelah pemahaman saya berdasarkan dari elaborasi bersama instruktur, kemudian juga dengan fasilitator, bahkan saya koordinasi juga dengan Bapak. Jadi di sana nanti perlu adanya rencana pembelajaran itu termuat 5 unsur Bapak. Artinya ada indikatornya nanti berkaitan dengan kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan satu lagi hubungan relasi Pak. Jadi di sana nanti rencana saya, karena melihat juga dari OMS panduan sebagai bagaimana sih cara membuat LPP yang berdiferensiasi, yang bermuatan dengan keterampilan sosial emosional. Jadi nantinya saya akan berusaha membuat LPP yang memuat indikator tersebut. Jadi paling tidak dari 5 indikator tersebut ada yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga Bapak, dari hasil selama saya proses pembelajaran CGP, biasanya saya ini Pak jarang melakukan ice breaking Bapak. Saat masuk itu biasanya saya masuk, membuka, kemudian menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa, tetapi saya tidak melakukan ice breaking. Misalnya gimana sih peregangan dulu supaya anak itu relax, nyaman. Jadi setelah saya mengikuti ruang kolaborasi tersebut, saya memahami, ternyata saya ini masih belum memperhatikan sosial emosional anak Bapak. Jadi mungkin saya sudah tahu bagaimana sedikit cara menuntun anak untuk dalam proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Bahkan kemampuannya kan berbeda-beda itu Bapak. Jadi kedepannya saya akan merancang pembelajaran tersebut dengan menerapkan ke-5 unsur tersebut. Baik, mudah-mudahan apa yang Pak Miko sampaikan itu nantinya betul-betul bisa diterapkan ya Pak Miko ya, karena memang hal itu termasuk bagian daripada tujuan daripada pembelajaran di modul 2.2. Karena memang sebelum kita menyampaikan sesuatu itu memang kita harus memahami dulu latar belakang baik secara sosial maupun secara ekonomi, apalagi di tingkat emosional ya, itu artinya perasaan dan bagaimana kita itu bisa membuat anak itu senang terlebih dahulu sehingga nanti apapun yang akan kita sampaikan itu bisa diterima sepenuhnya. Kan kadang-kadang ada juga ya kita memaksakan diri menyampaikan sesuatu padahal orang itu lagi bete, lagi apa pikirnya, ya sia-sia aja nanti kan gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa membuat situasi awal ya. Dan itu juga tidak harus di awal ya gitu ya, bisa di tengahnya bagaimana kan. Tapi setidak-tidaknya biar kita lebih leluasa dalam melaksanakan aksi itu memang sebaiknya di awal kita lakukan pengontrolan itu tadi kan. Jadi biar kita menyampaikan itu lebih enak gitu kan, seperti itu. Baik, itu diteruskan aja untuk lebih ditingkatkan pemahamannya. Nah selanjutnya juga sudah nggak diterapkan atau bagaimana di kelasnya? Kalau untuk diterapkan memang belum Bapak. Cuman saya sekarang ini lagi proses pembuatan roda emosi Bapak. Roda emosi ya? Iya. Jadi apa itu roda emosi itu nanti seperti papan, ada emoji, misal perasaan hati bahagia, perasaan hati sedih. Jadi saat akan masuk dalam kelas, anak-anak kan biasanya saya bariskan dulu nih Pak, sebelum masuk kelas. Jadi saya nanti pengennya anak tersebut
menuliskan nama mungkin dari kertas, akan ditempelkan sesuai hari ini perasaannya gimana sih, apakah bahagia, misalnya lagi murung atau lagi sedih. Jadi nanti akan bikin saya taruh di depan kelas, jadi anak menempelkannya. Saat mungkin itu akan saya terapkan di setiap hari proses saya pembelajaran. Cuman sekarang masih dalam proses pembuatannya, jadi memang belum saya terapkan. Artinya itu paparan perasaan Ah, ya. iya, Jadi artinya setiap hari kita tuh sebelum masuk itu kita sudah tahu perasaan anak. Benar, Bapak. Dengan dia menempelkan apakah dia senyum, apakah dia marah, apakah dia sedih, apa mana gitu kan. Jadi artinya kalau seperti itu enak juga ya. Itu kita menghadapi anak itu tidak tahu beberapa orang misalnya. Mungkin bisa kita kelompokkan juga nanti siapa yang sedang ketawa-ketawa, yang sedang hatinya kelompoknya di sini, gitu kan. Nah, yang sedang cemberut-cemberut tak kena marah sama bapaknya, mama di rumah kan, kita kelompok ke sini kan, bisa terjadi itu kan. Itu ide baru Pak, belum dipikirkan sama saya. Saya pun kadang-kadang misalnya kan dia apa biasa-biasa aja, kenapa apa biasa-biasa aja mungkin. Ya karena apa nggak dikasih jajan, bagaimana apa tadi berangkat sekolahnya nggak diantar, jalan kaki, bagaimana misalnya gitu kan, banyak kemungkinan itu yang akan kita gali dari anak-anak berdasarkan paparan emosi tadi atau paparan perasaan tadi. Jadi itu bagus itu Pak Miko untuk setiap hari kita tahu perasaan anak kan seperti itu. Bagus untuk diterapkan selanjutnya. Dan yang terakhir ini kita akan masuk pada keterlaksanaan tahapan bab jajah nih Pak Miko. Nah ini sedikit yang saya mau tahu tentang Lokakarya 2 kemarin kan sudah kita ini kan itu sudah kita laksanakan itu diskusi-diskusi di saat Lokakarya beberapa waktu yang lalu kan. Nah, termasuk dialih informasi memberikan penguatan terkait pelaksanaan baca terhadap CGP yang sudah sama-sama dirasakan. Nah sekarang bisa nggak sedikit Pak Miko ceritakan itu kapan Bakja di sekolah itu sudah dilaksanakan atau bagaimana gitu? Kalau tahapan Bakja sejujurnya saya katakan Bapak, memang saya menerapkannya ini bukan dibilang setengah-setengah tidak Pak. Iya. Tapi memang karena untuk memulai hal yang baru ini Pak, memang tidak, apakah diri saya yang masih kompetensinya yang masih kurang. Memang proses saya sedikit agak lambat Pak. Agak lambat gitu. Iya. Jadi memang kalau kita berbicara dengan hasil, mungkin hasilnya belum ada apa-apanya Pak. Cuman proses tersebut sudah mulai saya terapkan. Dari bagaimana menggali mimpi anak, kemudian bagaimana anak mengambil keputusannya, ya sesuai dengan visi yang sudah saya paparkan beberapa waktu yang lalu Pak. Artinya itu meskipun belum maksimal tetapi itu sudah berproses gitu ya. Iya, berproses memang tidak mudah untuk mencapai hal yang maksimal. Dan itu proses itu tetap dilanjutkan Pak Miko ya. Iya Pak. Nah sekarang Pak Miko hasil pendampingan ini mungkin yang sudah Pak Miko sampaikan itu semuanya sudah bernilai positif ya, karena mulai dari refleksi tadi kita sudah tahu kelemahan-kelemahan kita, tetapi jangan dijadikan sebuah kelemahan itu menjadikan kita menjadi tidak bersemangat. Justru dengan kelemahan itulah kita terpacu kembali untuk memperbaiki. Artinya apapun kekurangan yang disampaikan orang lain itu akan kita jadikan sebuah kekuatan kita untuk bergerak ke depan. Nah dengan semangat yang tinggi kita terus bergerak dengan kekurangan yang disampaikan oleh orang lain, artinya kita semakin hari semakin menyadari bahwa kita ini membutuhkan orang lain dan itu harus kita tetap semangat tegak untuk bergerak kan gitu, jangan sampai mengurangi semangat. Baik Pak Miko, di akhirnya ini dari awal kita sudah berbincang-bincang ya kan, semua sudah Pak Miko sampaikan. Nah sebagai akhir daripada coaching kita pada kesempatan ini, ada nggak sesuatu yang Pak Miko dapatkan atau bisa Pak Miko sampaikan dari mulai awal tadi sampai di akhir ini? Kira-kira proses kegiatan penampungan hari ini ataupun coaching pada hari ini adakah yang bernilai positif yang Pak Miko rasakan? Bisa Pak Miko sampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi dari hasil pendampingan ini Pak, perasaan saya ini luar biasa Bapak. Karena saya mencurahkan luapan isi hati saya Bapak. Karena jujur dengan adanya pendampingan ini, saya merasa diri saya menjadi, karena melihat dari hasil refleksi tersebut, saya ini kan perlu adanya mengungkapkan perasaan saya Bapak. Saya sejujurnya memang ya dibilang kompetensi saya memang belum
begitu maksimal. Tapi setelah saya bercerita ke Bapak berkaitan dengan permasalahan saya, kompetensi saya yang masih dalam tahap pembelajaran, itu membuat saya merasa termotivasi, dikuatkan oleh Bapak. Jadi saya masa iya kita kan guru penggerak, saat paling tidak berikanlah contoh yang terbaik untuk sekolah kita. Jadi dengan adanya pendampingan ini saya sangat termotivasi Bapak, sehingga saya berkeyakinan saya akan menerapkannya walaupun ya itu tadi Pak, proses tidak mungkin langsung jadi. Cuman saya step by step dalam setiap hari saya mulai menerapkannya kepada murid-murid saya Bapak. Jadi dari pendampingan ini intinya satu Bapak, saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan penguatan kepada saya, sudah memberikan motivasi kepada saya, sehingga insya Allah saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat lagi di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Terima kasih Pak Dito. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu juga bisa menjadikan motivasi bagi saya untuk terus mendampingi Pak Niko. Dan memang kalau itu dampaknya positif, mudah-mudahan ini Pak Niko depannya akan menjadi sosok atau seorang pendidik yang memang hebat nantinya, karena memang guru penggerak itu memang harus selalu bergerak ya. Karena kalau bilang itu bukan guru penggerak namanya, sebaiknya namanya kan yang guru penggerak, berarti dia itu memang harus bergerak. Nah, jadi dimulai dari diri sendiri tadi. Jadi artinya apa? Tanpa ada pemicu kita harus bergerak dulu. Setelah itu baru kita bergerak, baru kita mengajak orang lain. Itulah kalimat yang disebut dengan menggerakkan. Baik Pak Miko, sebagai akhir daripada pendampingan kita, saya hanya mengingatkan kepada Pak Miko, nanti sebelum pelaksanaan pendampingan individu yang keempat, ini kan yang ketiga ya, ini tolong disiapkan untuk tugas untuk menyusun LPP dengan unsur diferensiasi ya. Nanti termasuk juga yang sudah ada tadi yang kita bincangkan, yang KSE tadi, kompetensi sosial dan emosional tadi, tentu juga hubungannya dengan kegiatan budaya positif ya, kalau yang KSE tadi yang nanti tolong disiapkan sebelum kita melakukan pendampingan individu keempat, karena nanti di saat pendampingan individu keempat itu salah satu kegiatan fokusnya adalah peer teaching gitu ya, artinya kita mengajar di dalam kelas. Jadi itu yang saya ingatkan. Dan selanjutnya juga kalau masalah jadwal itu perlu saya sampaikan kepada Pak Niko, nanti durasi kita dalam peer teaching atau mengajar nanti menerapkan LPP itu kurang lebih 2 jam pelajaran. Nah, 2 jam pelajaran ini disesuaikan. Kalau di Pak Niko ini kan SMP ya, SMP ini 1 jam pelajarannya berapa menit? Kalau untuk PJMK kelas 8 itu 3 JP. 3 JP enggak, maksudnya 1 jamnya berapa menit? 40 menit ya. Nanti artinya ini kita bisa atur durasinya 2 jam saja enggak apa-apa gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau tidak ada lagi hal yang disampaikan, mungkin bisa kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan ini. Jadi Pak Niko, saya tetap mensupport Pak Niko untuk melanjutkan program ini sampai tuntas, karena masih konsep ini ada di pundak kita semua. Jadi tetaplah bergerak untuk menuju masa depan dan menciptakan masa depan bangsa melalui anak-anak kita secara optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam menjalankan atau mengadakan program guru penggerak ini. Jadi Pak Niko tetap semangat ya. Siap, semangat Bapak. Saya juga Pak, sebelum Bapak menutup kegiatan ini, saya juga sekali lagi sangat berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah jauh-jauh datang ke sekolah kami ini dengan semangat yang tinggi. Itu menjadi tolak ukur saya untuk memotivasi diri saya. Bapak dari jauh saja dengan perasaan gembira datang ke sekolah tadi dengan sambutan yang hangat. Bahkan Bapak ya seperti yang menyambut kami, bukan kami yang menyambut Bapak. Jadi perasaan saya, etos kerja Bapak luar biasa dan itu saya akui. Jadi paling tidak saya ada unsur yang dapat saya petik atau dapat saya ATM-kan, istilah amati tiru, modifikasi dari perilaku keseharian Bapak di dalam proses pendampingan ini. Mungkin itu saja Pak, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pendampingan individu ketiga yang dilakukan oleh pengajar praktik terhadap saya selaku calon guru penggerak. Semoga
menjadi inspirasi untuk kita semua. Itu saja saya akhiri.